Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari critical review kami tentang konseptualisasi efek hukum transfer pricing pada pengambilan keputusan harga transfer dan risiko FDI di Vietnam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Di sini ada saya sendiri, Baik Gina Sapitri, sekaligus pemateri pertama, yang kedua Baik Indri Saputri, dan yang terakhir Baik Wulananda Yamani. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai paper annotation tool. Jadi judul artikel yang kami bahas di sini yaitu konseptualisasi efek hukum transfer pricing pada pengambilan keputusan harga transfer dari risiko FDI di Vietnam. Pengarangnya di sini Hong Nhat Nguyen, Jacqueline Tam, Ali Hatibi, dan SM Firdaus Azam. Jurnalnya di sini yaitu International Journal of Data and Network Science, volume 4 tahun 2020, halaman 187 sampai halaman 198. Selanjutnya, artikel ini membahas tentang penelitian ini menunjukkan kemungkinan kuat hubungan antara hukum transfer pricing dan pengembalian keputusan harga transfer di perusahaan investasi asing langsung di Vietnam. Temuan ini mendukung pembuat kebijakan Vietnam untuk meningkatkan undang-undang tentang harga transfer. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana hukum transfer pricing mempengaruhi pengambilan keputusan harga transfer di perusahaan investasi asing langsung di Vietnam, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pricing law pada aktivitas TP perusahaan FDI di Vietnam. Selanjutnya, hal penting apa saja yang ada pada penelitian ini, yaitu hal ini penting mengingat undang-undang TP berdampak pada pengambilan keputusan TP di perusahaan FDI guna memperketat undang-undang bagi otoritas pajak untuk menangani penyalahgunaan TP, sehingga penelitian ini memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai situasi TP di Vietnam untuk hukum TP yang lebih baik di masa depan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Baik Indri Saputri. Selanjutnya, saya Baik Indri Saputri akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yakni mengenai metode apa yang digunakan dalam pengumpulan data. Rencana peneliti adalah mengumpulkan data primer dari jumlah sampel yang signifikan, yang didukung oleh filosofi positivisme. Penulis memutuskan untuk mengumpulkan data dari kuesioner dengan responden yang merupakan instrumen pengumpulan data yang berguna dalam hal penelitian kuantitatif. Penulis juga mengumpulkan informasi ini dalam kuesioner numerik, dan jika perusahaan tidak memenuhi kriteria ini, maka akan dihapus dari kumpulan data. Responden yang diharapkan dari perusahaan ini adalah kepala eksekutif atau direktur pelaksana, manajer pajak, direktur pajak, kepala pejabat keuangan, kepala keuangan, atau pada posisi yang setara dari perusahaan. Kemudian metode apa yang digunakan dalam menganalisis data? Teknik utama analisis data yakni paket statistik untuk ilmu sosial atau perangkat lunak milik IBM dengan versi SPSS 16.0 dan AMOS. Sedangkan AMOS merupakan software tambahan SPSS yang khusus digunakan untuk structural equation modeling, analisis jalur, dan analisis faktor konfirmatori. 150 responden telah memberikan umpan balik dengan kuesioner. Peneliti menggunakan software SPSS untuk menganalisis statistik deskriptif, uji reliabilitas, dan analisis faktor eksplorasi. Perangkat lunak AMOS kemudian digunakan untuk menganalisis model penelitian dan pengujian hipotesis. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Ya, di sini saya pemateri ketiga, Baik Wulananda, akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh pemateri kedua mengenai temuan utama yang ada dalam penelitian ini ialah hukum harga transfer ditemukan tidak memiliki hubungan dengan pengambilan keputusan harga transfer, tetapi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan penanaman modal asing. Selanjutnya,
yaitu keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, temuan makalah didasarkan pada ukuran sampel yang terbatas. Meskipun ukuran sampel dapat diterima untuk studi akademis yang diberikan oleh peneliti sebelumnya, penulis menyadari bahwa temuan yang diharapkan mungkin benar hanya untuk sampel ini dan mungkin tidak tepat untuk seluruh populasi. Keterbatasan kedua yaitu batasan mungkin berasal dari kuesioner yang dipilih sendiri, karena kelemahan survei ini adalah jawaban responden tidak diverifikasi dan responden mungkin memberikan umpan balik yang tidak mencerminkan pemikiran mereka yang sebenarnya. Keterbatasan yang ketiga yaitu penulis menyadari bahwa pilihan metode penelitian kuantitatif mungkin tidak dapat membantu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial dibanding dengan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa peneliti asing dari Vietnam memiliki konsep yang berbeda tentang harga transfer dan TP. 150 responden dari perusahaan FDI di Vietnam telah memberikan umpan balik pada kuesioner, sehingga hasil empiris menunjukkan bahwa hukuman transfer pricing tidak memiliki hubungan dengan pengambilan keputusan transfer pricing, tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan penanaman modal asing. Penulis menemukan bahwa reliabilitas konsisten internal yang dapat diterima dari penelitian, pengujian model, analisis EFA, dan pengujian hipotesis tidak diterima dengan hipotesis 1. Tetapi diterima dengan hipotesis 2 ya. Sehingga sangat berbeda dengan tinjauan pustaka. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya critical review yang kedua dari jurnal masalah transfer pricing dalam sistem perpajakan Indonesia. Pertama yaitu saya akan membacakan favor annotation tool-nya. Judul dari artikel ini yaitu masalah transfer pricing dalam sistem perpajakan Indonesia. Pengarangnya yaitu Muhammad Khairul Huda, Ninis Nugraheni, Kamarudin. Jurnalnya yaitu Jurnal Internasional Ekonomi dan Masalah Keuangan, volume 4 tahun 2017, halaman 139 sampai 143. Jadi pada artikel ini membahas tentang masalah transfer pricing dalam sistem perpajakan Indonesia. Praktikum transfer pricing umumnya terjadi sebagai bentuk meminimalkan biaya pajak dengan memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan dan untuk meminimalkan kewajiban pajak terutang dengan tidak mematuhi ketentuan pajak. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sistem perpajakan Indonesia dalam hal transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang bekerja sama dengan afiliasi yang di luar negeri. Selanjutnya yaitu why is important. Jadi di sini penjelasannya yaitu akibat transfer pricing, pemerintah memiliki potensi pendapatan dari pajak yang semakin menurun karena perusahaan multinasional tersebut lebih cenderung mengalihkan kewajiban pajak mereka ke negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah. Penetapan harga transfer dipegang oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan kinerja operasi mereka dan mengoptimalkan pengaturan pajak sebagai prioritas utama atau penting. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu teman saya Baik Indrisa Putri. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari pemateri pertama, yakni mengenai metode apa yang digunakan dalam pengumpulan data. Langkah-langkah pengumpulan sumber hukum termasuk membaca, belajar, mengutip, membandingkan, dan menghubungkan sumber hukum dan sastra, sehingga menjadi satu kesatuan mudah dalam pengerjaannya. Sumber hukum yang dikumpulkan dikelola oleh pertama editing, yakni memeriksa sumber hukum secara cermat untuk dihindari kesalahan sumber hukum. Kedua, mengklasifikasikan hukum yang dikumpulkan sumber menurut subjek. Dan ketiga, mengatur sesuai kepada kelompok untuk menghindari kesalahan dan menjadi sebagai sistematisasi sumber. Kemudian metode apa yang digunakan dalam menganalisis data?
Sumber hukum kemudian dianalisis sesuai dengan klasifikasi masalah. Analisis dilakukan dan ditulis dalam bentuk mendeskripsikan, menganalisis, menyusun, menafsirkan, dan mengevaluasinya. Langkah selanjutnya adalah mereka secara teoritis dianalisis untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan secara mendalam transfer pricing dalam sistem perpajakan Indonesia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Materi selanjutnya yaitu temuan utama yang ada dalam penelitian ini adalah ada banyak praktek penyalahgunaan yang berhubungan dengan transfer pricing yang mana merugikan keuangan nasional. Hal ini karena kekurangan manusia sebagai sumber daya Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami harga transfer dan meningkatnya jumlah perusahaan multinasional setiap tahun sebagai program pemerintah dalam menarik orang asing investor modal untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Selanjutnya, keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah dilihat dari banyaknya praktek penyalahgunaan yang berhubungan dengan transfer pricing yang merugikan keuangan nasional sehingga menyebabkan kekurangan manusia sebagai sumber daya di Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami harga transfer dan meningkatnya jumlah multinasional setiap tahun sebagai program pemerintah dalam menarik orang asing investor modal untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu menentukan apa yang harus mereka lakukan untuk meminimalkan risiko kerugian pendapatan nasional akibat transfer harga apapun. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Sebagai konsekuensi transfer pricing, pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan strategis dengan menerapkan penghindaran pajak persetujuan, penyediaan APA, dan penyelenggaraan pengadilan pajak yang terutama berkaitan dengan sengketa perpajakan internasional. Itu kebijakan harus didukung dengan membuat dokumen tunggal window atau SWD di antara negara-negara yang telah diimplementasikan perjanjian pajak dan memperluas kriteria transfer pricing yang mana tidak hanya terkait dengan pihak tetapi juga dengan transaksi yang ditunjukkan lebih rendah dari harga yang wajar termasuk non-afiliasi perusahaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian critical review dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.